adanya hal-hal yang harus ya disampaikan kepada publik mengapa itu terjadi. Kemudian yang kedua, perlunya KPK menginvestigasi. Abang bilang, aduh saya gregetan pengen menyidik. Iya. Sudah sebenarnya itu ya? Ya, kan kita punya insting penyidik ya. Iya, tadi disampaikan. Jadi dari beberapa perbuatan-perbuatan setidaknya ini harusnya wajib untuk ditelusuri ya. Untuk tanpa harus diadu, kan KPK punya proactive investigation gitu ya. Ini yang kemudian bisa dilakukan untuk melihat apakah kejadian ini itu terang benderang peristiwa tindak pidana korupsinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, bahwa kasus korupsi itu kan sudah dilakukan ataupun dirancang. Tidak ada saya menemukan kasus korupsi tidak sengaja. Dan perancangan itu pasti dari awal. Nah, apakah penunjukan dari Jepang ke Cina itu ada mens reanya atau tidak, ada niat jahatnya atau tidak? Ini ngomongin soal kebijakannya. Ya, kalau kebijakan tidak bisa dipidanakan. Saya setuju itu. Ya, tetapi ketika kebijakannya ternyata pertama untuk menguntungkan diri sendiri, ada perbuatan melawan hukum, kemudian ada perencanaan untuk korup, di situ ya maka tindak pidana korupsi berlaku dan aparat penegak hukum dalam hal ini KPK ya sebagai lembaga yang kita percaya wajib untuk menindaklanjutinya. Yang proaktif tadi ya. Iya, betul. Nah, sekarang bola di tangan KPK. KPK mau nendang kemana? Tadi saya katakan bahwa harapan masyarakat besar. Kita tentu ada asas praduga tidak bersalah. Itu tetap kita kedepankan. Makanya kenapa yang maju ke depan adalah penegak hukum. Kalau bukan penegak hukum ya tadi pasti tuduhan, sangkaan. Ya saya paham bahwa ini kan politik, ada musuh politik ya kan. Nah, tetapi kan itu kan harus dikonfirmasi. Ya, cara melakukan konfirmasi ya oleh penegak hukum. Ya, sekali lagi bahwa saya berharap ya dalam kasus ini itu bisa terang benderang. Kenapa? Karena kan sekarang kita lihat akibatnya. Ya, setiap tahun ada kerugian. Jangankan buat bayar utang, buat nombokin operasional aja berat pasti kan. Sementara belum antara yang selama ini kan yang baru dibayarkan bunga ya, belum pokoknya. Ya, artinya bayangin bunga 2 triliun setahun ya, itu kan besar sekali. Itu bisa bangun berapa sekolah. Ya, jadi kalau saya ya, misalnya tadi kan ada perdebatan juga bahwa ini kok kereta api cepat ya, yang diprioritaskan tidak semua orang menikmati. Ya, bagi saya kalau ada kebijakan seperti itu, yang akan jadi masalah menurut saya. Ya, kebijakan membangun kereta api cepat Jakarta Bandung tidak masalah, karena itulah kebijakan. Saya adalah orang yang berpikiran bahwa dan memazhab ya kebijakan tidak bisa dikriminalisasi kecuali tadi saya katakan Kebijakan itu berapa? ketika kebijakan tersebut korup, itu baru dengan adanya niat jahat. Jadi ketika misalnya pemerintah membangun proyek mercusuar ya nggak masalah, tetapi ya jangan ada korupsi di situ, jangan ada markup di situ, jangan ada merugikan keuangan negara di situ. Jadi begitu Mas. Jadi yang sekarang saya tidak mempermasalahkan proyek kereta api cepat. Tetapi yang saya permasalahkan adalah adanya hal-hal yang harus ya disampaikan kepada publik mengapa itu terjadi. Kemudian yang kedua, perlunya KPK menginvestigasi. Baik. Oke, terima kasih. Siap. Oh ini terima kasih. Jadi kesimpulan soal kereta api Wus gitu ya. Memang kuat dugaan ada korupsi. Yang Jakarta Langit. saya ngambil tesis kalau dalam kajian saya apa yang disebut dengan informasi asimetri. Informasi asimetri adalah misalnya kenapa pemerintah meninggalkan Jepang memilih Cina, itu asimetri buat saya. Lalu kemudian naik juga tidak jelas, asimetri buat saya. Lalu berubah lagi menjadi 7,2 juga asimetri buat saya. Asimetri pertama adalah soal FS, soal studi kelayakan. Nah buat saya studi kelayakan ini menjadi penting. Saya pernah begini soalnya,
dalam sebuah kebijakan pemerintah, dalam sebuah kajian di pemerintahan dan yang saya terlibat di dalamnya, FS yang benar itu memang butuh kajian lama. Dan ketika Cina mendapatkan proyek itu, buat saya ada kebocoran FS yang dibuat oleh Jepang. Gitu loh. FS yang dibikin untuk WUS itu berapa lama? Tidak lama atau gimana? Menurut saya sesungguhnya ketika tadi ada pergeseran, kan saya bilang tadi dalam riwayat Jakarta-Bandung itu sudah jadi perdebatan sejak tahun 94. Begitu reformasi terkena, hilang, muncul lagi kemudian Indonesia sudah mulai menggeliat. Nah di era MP3EI pernah ada rancangan itu, sudah ada. Karena di era Mega sudah ada keinginan ngebangun jalan tol itu, membangun jalan tol Jakarta Cikampek itu, Cipularang. Nah pada saat itulah muncul ini kereta api pantas dipercepat dari Jakarta Bandung. Nah begitu ngeliat Medan, memang tadi yang saya bilang ada beberapa titik kesulitan. Yang saya tahu persis adalah kesulitan di jembatan Cisomang dan wilayah di mana beberapa wilayah itu tanahnya labil. Seperti tahu kita kemarin betapa yang namanya tanah dari Purwakarta itu bergerak, equification. Nah dari situ sesungguhnya kita tahu bahwa problem besarnya adalah visibility study harus memperkirakan kondisi itu. Makanya tidak bawah tanah. Dia akhirnya layang. Nah layang itu pada akhirnya mengotori udara. Dalam bahasa yang lain itu memang akhirnya kelas negara dunia ketiga. Mestinya kalau kita mau ngambil, Cina itu luar biasa. Dia tidak bikin layang di atas layang. Jadi ketika saya menikmati Beijing, Shanghai, Beijing, itu luar biasa. Tidak ada layang ya? Tidak layang, luar biasa. Walaupun kemudian dia harus turunkan kecepatannya, disebabkan menimbulkan juga kecelakaan. Gitu ya. Nah, studi tertentunya yang saya pelajari adalah model kereta api mana yang paling minim kecelakaan. Jadi bukan hanya sekedar dia memenuhi persyaratan kecepatan dengan biaya efisien, tapi yang paling penting adalah yang namanya paling minim kecelakaan. Nah studi yang saya punya, studinya mestinya studi Skoda. Skoda paling rendah kecelakaannya, tapi belum sampai pada posisi high speed railway. Dia ketemunya cuma sekedar medium, mendekati medium. Nah ketika terjadi persaingan antara Cina sama Jepang, Cina dimenangkan, Cina melakukan kebijakan-kebijakan yang buat saya memang tidak proper. Artinya Cina punya masalah dalam posisi kebijakan melaksanakan proyek itu. Nah Jepang yang dikalahkan tetap mendikte masuk ke dalam moda transportasi darat. Dan salah satu kemenangan Jepang atas moda transportasi darat di perkeretaapian adalah sekarang medium speed railway antara Jakarta sampai dengan Surabaya. Termasuk sistem persignalannya. Nah, ini juga yang sedang dikerjakan lebih lanjut. Bagaimana ditingkatkan kecepatan medium speed railway ini. Nah, dalam bahasa yang lain, kita ini menjadi pasar moda transportasi darat bagi orang asing. Itu yang saya bilang dalam bahasa sederhana tadi, ketergantungan eksternal. Dengan jargon pembangunan, gitu ngelihatnya. Sudah mulai terbuka nih. Kalau menurut Anda, harusnya KPK gimana? Pertama, KPK tidak layak ketika menunggu aduan, karena ini bukan delik aduan. Yang kedua, sesungguhnya sangat mudah untuk menelisik karena perbandingan angka-angka mudah sekali dicari. Buku saya di Bangsa Terbelah, sebanyak 15 halaman saya sudah tulis dengan baik bagian itu. Bahkan saya bikin studi banding, misalnya kecepatan kereta api tertentu dengan pesawat misalnya. Cina memang punya progress achievement yang luar biasa. Satu capaian progresif yang luar biasa soal itu. Tapi juga harus diakui bahwa ada biaya yang dia bayar. Nah, biaya yang dia bayar itu bukan hanya pada teknologi, bukan hanya pada uang, tapi bagaimana caranya, ini yang mesti diambil, bagaimana caranya dia bebankan segala macam itu ke pihak lain. Itu makanya kemudian muncul pertarungan dalam konstruksi kita dengan Cina, muncul pertarungan reputasi negara. Makanya kemudian Cina menyatakan, kan manfaat publiknya juga ada Jakarta-Bandung. Nah itu menggambarkan bahwa Cina sebenarnya sedang mempertahankan reputasinya di panggung internasional dalam pembangunan Belt and Road Initiative. Nah kereta api itu bagian dari Belt and Road Initiative, gitu ngelihatnya.